Shalom warga kerajaan Rock Ministry Jawa Barat. Bersyukur kita dapat kembali bertemu melalui ibadah online pada hari ini. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami ada sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami akan menikmati ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipuji pada hari ini. Dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the garden tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya, jangan keliru ya. Nah kita melihat di sini nama Yesus Citu. Ya. Yang pertama itu kita lihat, itu 2 telinga saudara. Oh dia datang jadi perantara antara Allah dan manusia. Antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas takhta. Memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Di sini adalah terdiri dari 2 huruf, yaitu ikan, dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku, tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan, dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan, dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God, saudara saya mengikut dia who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation, itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus, yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun. Tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life, yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan, dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in him. Haleluya. Amin.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam warga kerajaan Allah,
senang bisa berbagi pada hari yang spesial ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan melalui pemberitaan firman-Mu kami tahu bahwa penyertaan-Mu itu selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Alkitab ada tempat yang cukup spesial, meskipun tempat ini bukan merupakan tempat yang nyaman, bukan merupakan tempat yang menyenangkan, apalagi merupakan tempat di mana kita ingin tinggal di sana berlama-lama. Tempat itu adalah padang gurun. Paling tidak ada dua peristiwa penting yang dicatat oleh Alkitab yang berkaitan dengan padang gurun. Yang pertama adalah peristiwa perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir yang sering disebut dengan Eksodus, peristiwa Eksodus. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, maka mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Dan setelah menyeberangi Laut Teberau, kemudian mereka harus masuk ke padang gurun selama 40 tahun. Angka 40 tampaknya merupakan angka yang spesial. Berkaitan dengan cara Allah memurnikan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita ingat bagaimana Nuh mengalami perjalanan selama 40 hari, 40 malam di dalam peristiwa air bah. Nuh mengalami bagaimana Allah hendak memurnikan bumi ciptaannya ini dengan hujan selama 40 hari dan air bah selama 40 hari. Angka 40 ini merupakan angka yang cukup spesial. Nah, berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ada banyak masalah, ada banyak ujian yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Dan sebanyak masalah dan ujian yang dihadapi oleh bangsa Israel itu, sebanyak itulah bahkan lebih daripada itu, Israel gagal dalam memahami kemahabesaran Allah. Israel gagal di dalam memahami kebaikan Tuhan yang menyertai mereka selama perjalanannya di padang gurun. Sehingga Eksodus pertama bisa dikatakan gagal. Nah, ada peristiwa yang menarik yang hampir mirip tetapi berbeda, yaitu di dalam perjanjian baru. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam pelayanan, ada semacam tipologi. Kalau kita lihat sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan, dia harus mengalami peristiwa yang namanya pembaptisan di Sungai Yordan. Kalau saya boleh katakan bahwa bangsa Israel tadi dibaptis di Laut Teberau, maka Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan setelah dibaptis di Sungai Yordan, dia masuk ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Kalau Israel selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan Yesus selama 40 hari di padang gurun. Ada masalah yang harus dihadapi, ada ujian yang harus dilaluinya. Namun dua peristiwa ini hasilnya sangat berbeda. Dia, Tuhan Yesus, menang atas semua masalah
ujian yang dihadapinya. Jadi jika Eksodus pertama gagal, maka Eksodus yang kedua berhasil. Padang gurun itu lekat dengan simbol di sana ada banyak pencobaan. Di sanalah banyak berdiam roh-roh jahat. Bahkan kemudian di abad ketiga banyak tokoh-tokoh spiritualitas Kristen yang disebut dengan Desert Fathers seperti Anthony the Great, Athanasius of Alexandria. Bahkan kemudian dia mengarang sebuah buku yang berjudul The Desert Had Become a City. Banyak para bapak-bapak padang gurun ini, terutama dari Mesir, mereka untuk memurnikan dirinya maka mereka pergi ke padang gurun. Padang gurun merupakan simbol proses pemurnian diri agar kita semakin memperbaharui diri kita, diperdamaikan dengan Tuhan yang juga mewujud dalam langkah rekonsiliasi dengan diri sendiri, sesama dan alam ciptaan. Bagaimana problem manusia ketika menghadapi masalah? Apakah problem manusia ketika menghadapi masalah? Ada 3 hal yang menonjol yang saya amati dari kehidupan Israel ketika mereka ada di padang gurun. Yang pertama adalah ketakutan dan panik. Ketakutan dan panik. Itu tampak kalau kita baca dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Dikatakan ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 10 tadi, lalu sangat ketakutanlah. Di dalam bahasa aslinya kalau kita mau terjemahkan dengan baik itu artinya sebenarnya lalu dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat bangsa Israel itu ketakutan. Dan ketakutan di sini maksudnya bukan hanya ketakutan yang biasa, tetapi ketakutan yang disertai dengan perasaan terancam. Sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena ketakutan di sini adalah ketakutan di mana seseorang ketika nyawanya itu terancam. Jadi bangsa Israel menjadi takut. Saya masih ingat untuk menggambarkan bagaimana suasana takut di dalam istilahnya ini adalah di dalam istilah bahasa Ibraninya itu yare. Saya masih ingat ketika saya dikejar anjing. Dulu waktu kecil, sebelum saya menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yang binatang yang paling saya takuti adalah anjing. Kebetulan kalau kami melihat bola, pergi ke lapangan bola, harus melewati sebuah rumah di mana pemiliknya mempunyai anjing. Dan ketika saya lewat bersama adik saya di depan rumah itu, anjingnya menggonggong. Dan kami berdua ketakutan luar biasa. Lari sekencang-kencangnya, semakin lari anjingnya juga semakin cepat mengejar kami. Namun kemudian kami menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena yang di hadapan kami ini adalah pagar yang terbuat dari pohon, dari tumbuhan, pagar tanaman hidup ada di depan kami. Dan waktu itu kami masih kecil, masih SD kelas 4 atau kelas 5. Kami sangat ketakutan dan kami harus melompati pagar ini supaya kami bisa selamat dari gonggongan anjing itu. Dan kami akhirnya
loncat itu. Pagar yang cukup tinggi itu ketika kami masih kecil itu bisa kami lompati. Kenapa? Karena ada perasaan ketakutan, ada perasaan takut karena terancam. Dan demikianlah juga yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami ketakutan. Dan respon dari orang yang takut dan panik itu tergambar di dalam ayat 11. Memang mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka kemudian tapi hasilnya berkata kepada Musa, apakah karena kami tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Itu karena perasaan sangat ketakutan. Sehingga yang keluar dari mulut orang Israel itu menjadi sangat berbeda. Meskipun mereka berseru-seru kepada Tuhan, tetapi mereka merasa hidupnya di dalam posisi terancam. Sehingga dia katakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Yang kedua, problem manusia ketika menghadapi masalah yang kedua adalah mudah melupakan kebaikan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 dikatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkan Israel dari pengejaran orang-orang Mesir di Laut Teberau. Dan kemudian Allah membuat mukjizat yang sangat dahsyat. Yang kemudian melepaskan mereka dari kejaran orang Mesir itu. Sebenarnya belum lama terjadi ketika peristiwa ini terjadi. Artinya seharusnya Israel masih ingat secara segar, fresh. Mereka mestinya masih tahu persis pengalaman bersama Allah ketika mereka diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir. Dan Tuhan membuat mukjizat yang begitu luar biasa. Harusnya itu masih diingat betul di dalam pikiran orang Israel. Namun kalau kita baca di ayat 23 dan 24. Tampak seolah-olah Israel tidak pernah mengalami pengalaman apa-apa bersama dengan Allahnya. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 dikatakan sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Israel, oleh bangsa Israel. Apakah kemudian mereka berkata, ini masalah kecil. Kalau ini masalah kecil, kenapa Laut Teberau pun itu bisa dibelah. Dan kami diselamatkan dari kejaran orang Mesir. Ini cuma masalah air yang pahit. Ini masalah kecil. Ini hanya persoalan mengubah air yang pahit menjadi manis. Itu mah kecil. Tapi apakah seperti itu yang diungkapkan oleh orang Israel? Apakah seperti itu yang keluar dari hati orang Israel? Tidak, sama sekali tidak. Di dalam ayat 24 dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kalimat ini menunjukkan bahwa Israel, manusia ketika menghadapi masalah mudah melupakan kebaikan Tuhan. Tidak ingat sudah berapa puluh kali Tuhan menolong mereka. Sudah berapa tahun
tahun Tuhan menyertai kehidupan kita, sudah berapa tahun kita menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun begitu ada sedikit masalah muncul, kita lupa semua dengan kebaikan Tuhan itu. Dan itu adalah problem kedua dari manusia ketika menghadapi masalah. Mudah melupakan kebaikan Tuhan. Kemudian problem yang ketiga adalah fokus pada masalah. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan di ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Masalah yang ada di depan mata kita sering mengaburkan, bahkan membutakan iman kita. Bangsa Israel hanya mampu melihat yang di depan matanya, yang tampak di depan matanya. Faktanya yaitu tidak ada makanan di depan matanya. Mereka hanya fokus, konsentrasi pada masalah. Tidak berpikir bagaimana mengatasinya, apalagi berpikir adakah peluang di tengah-tengah kesulitan tersebut. Masalahnya bangsa Israel, masalah kita ketika kita menghadapi masalah adalah kita terlalu sibuk fokus dengan masalah yang ada di depan kita. Ingat 12 pengintai yang diberi tugas untuk mengintai di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 dan seterusnya. Ketika mereka kembali, kemudian mereka menceritakannya, dikatakan kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Mereka menyadari bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Namun kalau kita baca ayat berikutnya, fokus 10 pengintai itu tetap fokusnya bukan pada negeri yang bagus itu. Tetapi fokusnya ada masalah yang terlalu banyak ketika mau merebut negeri itu. Hanya, ini penting sekali. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31 responnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Semuanya masalahnya terlalu besar di depannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami itu seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Itulah fokus daripada 10 pengintai ini hanya pada masalah yang ada di hadapannya. Dan di dalam Bilangan 14 ayat 6 hanya ada 2 orang yang punya cara pandang yang berbeda. Dikatakan di dalam Bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah
luar biasa baiknya, luar biasa suburnya. Hanya ada 2 orang dari 12 itu. Hanya 16,6% yang punya cara pandang yang berbeda. Dan di ayat 8 dikatakan masalahnya bukan kepada seberapa besar musuh, seberapa besar masalah di hadapan kita. Masalahnya 2 orang ini dia katakan di ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iya, masalah memang ada, namun bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah jika Tuhan berkenan, maka dia akan memberikan, membawa kita memasuki negeri yang berlimpah susu dan madu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Bagaimana penyertaan Allah? Bagaimana bentuk penyertaan Allah selama kita ada di dalam padang gurun itu? Selama kita menghadapi semua masalah yang ada itu. Yang pertama adalah melalui namanya. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke padang gurun, Musa bertanya kepada Allah di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Dan ayat 14 dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jawaban yang sangat luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ehyeh, aser, ehyeh. Yang kalau diterjemahkan, aku berada dan aku bekerja. Itu maknanya. Allah berada dan bekerja. Dia katakan aku akan hadir. Bagaimana caranya aku akan hadir? Aku akan menyatakan diriku hadir di tengah-tengah umatku. Dengan apa? Dengan melakukan tindakan. Dengan berbuat. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang bergerak, Allah yang hidup, Allah yang bekerja dan penuh dengan dinamika. Allah yang kita sembah itu bukan Allah di dalam konsepnya sebuah filsafat yang namanya deisme. Yaitu sebuah filsafat yang meyakini, sebuah ajaran yang meyakini bahwa Allah itu seperti seorang tukang arloji. Setelah dia menciptakan arloji, kemudian arloji itu dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Allah kita itu bukan Allah yang seperti itu. Dia nyatakan, dia proklamasikan kepada Musa, aku adalah aku. Aku berada, aku ada, aku eksis. Dan berbuat, dan bekerja di dalam kehidupan umat manusia. Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan umatnya. Dan itu merupakan bentuk pertama daripada penyertaan Allah. Sebelum Allah membawa Musa dan bangsa Israel masuk ke padang gurun, dia nyatakan bahwa dia adalah Allah. Allah yang akan bertindak. Allah yang akan hadir. Hadir dengan apa? Hadir bukan hanya dengan menonton. Hadir bukan hanya dengan melihat. Tetapi hadir dengan bertindak, dengan berbuat. Penyertaan Allah yang kedua. Dia terlibat di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, 22. Ini merupakan hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, semuanya, saudara-saudari. Dikatakan di dalam ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka.
Tuhan, kita resapi ayat ini. Tuhan berjalan di depan mereka. Kapan dia berjalan di depan mereka? Apakah pada jam-jam tertentu? Apakah pada menit-menit tertentu? Tidak. Dikatakan pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan baik-baik 2 bait ayat di atas. Itu merupakan rangkaian kalimat yang sangat indah. Allah tak pernah memejamkan matanya sedetik pun. Dia care, dia menjaga, dia menyertai perjalanan bangsa Israel. Demikian juga dia menyertai perjalanan bapak ibu semua. Dia menyertai perjalanan saudara-saudari semua. Dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah memejamkan matanya. Dia awasi kita. Dia terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebesar masalah apa yang sedang kita hadapi. Sebanyak masalah yang sedang kita jalani. Ingat, Allah adalah yang terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk penyertaan Allah yang ketiga, yaitu melalui mukjizat tindakan yang melampaui alam semesta. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, seberapa banyak bangsa Israel menghadapi masalah. Dan sebanyak itulah, bahkan lebih daripada itu, Allah menolong mereka. Dan itu harus menjadi keyakinan buat kita. Harus menjadi keteguhan hati buat kita. Bahwa Dia akan menolong kita. Melalui tindakan bahkan yang melampaui alam semesta. Melalui mujizat dan tindakan yang melampaui alam semesta. Dia bekerja di dalam bangsa Israel. Dan kalau dia bekerja di dalam bangsa Israel, dia juga akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Yang keempat, bagaimana bentuk penyertaan Allah? Yaitu melalui hukum-hukumnya. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih, mungkin Bapak ibu saudara-saudari bertanya, bagaimana mungkin penyertaan Allah melalui hukum-hukumnya? Bukankah hukum-hukumnya justru membuat kita menjadi ribet? Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, saya melihat begitu luar biasa sekali. Sebelum Israel tinggal di Kanaan, Allah sudah menyiapkan begitu rupa hukum-hukumnya. Supaya apa? Hukum-hukum itu untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Tanpa hukum, sebuah bangsa akan menjadi chaos. Coba bayangkan kalau di Bandung ini tidak ada lampu merah, lampu penyeberangan jalan, tanda berhenti, tanda jalan. Atau kalau pas macet saja, atau kalau pas mati lampunya saja. Kendaraan numpuk di mana-mana itu. Semua ingin dahulu. Dan karena semua ingin dahulu, maka kemudian menjadi stuck, menjadi berhenti. Dan macetnya menjadi panjang sekali itu. Coba bayangkan, kalau tidak ada hukum di negeri ini, akan menjadi seperti apa negeri ini. Betapa kacaunya itu. Dan luar biasanya Allah kita itu sebelum Israel berdiam di tanah Kanaan, Allah sudah menyiapkan hukum-hukumnya begitu rupa. Dan untuk apa? Itu sebagai bukti bahwa penyertaan Allah ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan jika penyertaan Allah melalui hukum-hukumnya ada di dalam kehidupan bangsa Israel,
Dia juga akan menyertai kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang sedang berjalan di padang gurun. Sampai kapan penyertaannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, Allah adalah sahabat yang setia. Sampai kapan penyertaannya? Seberapa banyak penyertaannya? Dia akan menyertai kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jangan pernah takut. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang menghadapi masa-masa sulit, sedang berjalan di padang gurun, jangan pernah takut. Dia adalah Allah yang bertindak, terlibat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hadir, yang siap bertindak. Ketika kami berada di padang gurun di mana masalah begitu banyak menimpa hidup kami, biarlah keyakinan itu, Allah dengan segala kemahabesarannya itu, kami yakin Engkau akan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam jemaat Tuhan, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan roti dan anggur. Mungkin kita ada di rumah, mungkin kita ada dimanapun, mari kita persiapkan roti dan anggur dan kita masuk perjamuan kudus ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini karena kami akan masuk kepada perjamuan kudus yang kami tahu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Karena setiap kami dilayakkan, kami doakan roti dan anggur ini kudus adanya. Apapun proses untuk pembuatannya, kami nyatakan sehat dan kami tolak segala sakit penyakit. Saudara, kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini dengan suatu pemikiran yang benar. Bahwa kita bersekutu dengan Yesus. Dikala saudara dan saya bersekutu dengan Yesus, itu artinya adalah pola pandang kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola kata kita betul-betul bersatu dengan Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, kita sedang menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus di kayu salib, dia disalibkan untuk saudara dan saya. Sehingga kutuk semua diubah jadi berkat. Dan dalam perjalanan kehidupan saudara, apapun masalah yang ada, dia setia. Mungkin saudara sedang ada di dalam suatu hal yang penuh dengan tantangan. Mungkin saudara ada di dalam suatu persoalan, bahkan di padang gurun. Yesus hadir. Dia mengasihi saudara dan saya. Karena itu percayalah, dikala kita melakukan perjamuan kudus ini, maka kita akan mempunyai pola pandang yang benar. Bahwa kita bertemu dengan Sang Juru Selamat yang akbar dan agung itu. Kita semakin mengenal dia. Karena itu saudara, mari kita lakukan perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami masuk perjamuan kudus ini. Kita siapkan roti. Saudara, angkat roti itu tinggi-tinggi. Karena kita sungguh menghormati Yesus dalam hidup kita. Kemudian pada malam yang terakhir, sebelum Yesus menyerahkan diri, dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Lalu dia katakan kepada murid-muridnya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Ingat akan Yesus. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan. Engkau disalibkan untuk setiap kami dibebaskan. Engkau baik. Mari saudara, kita ambil anggur. Kita angkat tinggi-tinggi. Kemudian Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku.
Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengucap syukur. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Kau telah menyerahkan tubuhmu, darahmu untuk setiap kami dibebaskan. Dan saat ini kami tahu bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Apapun tantangan dan persoalan kami, jalan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih Kristus dalam hidup kami. Karena itu kami mau Tuhan, tuntunan-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Sang Raja yang berdaulat dan mengasihi setiap kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tiba saatnya jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening atau dapat men-scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebab Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu lebih lagi. Kami ingin memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh amat baik. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam pujian kami, penyembahan kami, dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Amos. Sehingga setiap kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib. Karena itu kami percaya Tuhan, perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan kehidupan yang penuh dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalaupun ada padang gurun, kami akan jalani, kami akan lewati. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan yang turun untuk setiap kami. Bahkan kalaupun ada pandemi, kami tahu ada penyertaan Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau sungguh amat baik. Tuhan terima kasih. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Karena Tuhan mengasihi engkau. Dia yang menggendong engkau sampai masa putih rambutmu. Dia yang senantiasa menuntun perjalananmu dimanapun engkau berada. Percayalah, Tuhan yang sungguh baik akan membawamu naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima berkat-berkat yang melimpah. Untuk keluargamu, untuk anak cucumu, untuk apapun yang sedang engkau lakukan bersama dengan Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam usahamu, dalam studimu. Dalam hal apapun, andalkan Tuhan senantiasa. Yang akan selalu memberikan kemenangan di dalam kehidupanmu. Karena itu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan kita serukan amin. Tuhan Yesus memberkati.